Bab 686 sama-sama, kakak. Oke, aku mengerti. Li Qianying menatap Li Qianjue dengan tidak sabar dan berkata sambil cemberut, aku tahu kamu sangat marah sehingga kamu membicarakannya 800 kali sehari, membuatnya tampak seperti kamu, itulah dia yang pertunangannya dibatalkan. Dengar, Jiarong, apa yang kamu ingin aku katakan tentang gadis ini? Li Qianjue menunjuk ke arah Li Qianying dan menatap adiknya tanpa daya. Meskipun ada sedikit kesalahan di bibirnya, matanya penuh cinta tenggelam. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Ngomong-ngomong, Jiarong, Yan Lun ini, kamu harus berhati-hati. Li Qianjue tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru memberitahu Lin Yu. Apakah aku berhati-hati? Aku tidak bertunangan dengannya, jadi mengapa aku harus berhati-hati? Lin Yu sedikit terkejut dan sengaja membuat lelucon. Menjijikkan. Wajah Li Qianying memerah setelah diejek oleh Lin Yu. Dia menundukkan kepalanya dan melirik Lin Yu, tapi dia merasakan rasa manis yang kuat di hatinya. Persyaratan Li Qianying sangat rendah. Selama dia mendapat perhatian Lin Yu, meskipun hanya sebentar, sedetik, atau sekejap, dia akan bersedia melakukannya. Apa? Ketika Yan Lun berada di Tiongkok, dia dan Zhang Yihong adalah teman dekat. Li Qianjue menjelaskan kepada Lin Yu dengan wajah serius, bahkan ketika Yan Lun berada di luar negeri, mereka berdua saling bertukar pikiran. Kamu telah menghancurkan Zhang seluruh masa depan Yihong. Sulit untuk mengatakan bahwa Yan Lun tidak akan membantu Zhang Yihong membalas dendam padamu. Saudara Li, jika kamu memiliki terlalu banyak kutu, kamu tidak takut digigit. Apakah kamu pikir aku masih takut akan balas dendam? Lin Yu tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya, bagaimana kamu bisa takut akan balas dendam dari orang biasa seperti Yan Lun? Jiarong, jangan meremehkan Yan Lun ini. Li Qianjue berkata dengan ekspresi serius, saya mendengar bahwa anak ini telah melakukan bisnis ilegal di luar negeri, jadi dia telah berkolusi dengan banyak organisasi dan kekuatan di luar negeri, jadi kamu adalah yang terakhir. Lebih baik lebih memperhatikan pasukan asing. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu saya tidak takut lagi. Saya di Tiongkok, di rumah saya sendiri, dan saya harus takut pada beberapa orang luar. Saya khawatir sepanjang hari. Lalu aku menjalani kehidupan yang tidak berguna. Li Qianjue sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan merasa bahwa Lin Yu benar. Mengapa dia harus takut dengan kekuatan asing di negaranya sendiri? Setelah makan bersama Li Qianjue, Lin Yu menelepon Sue Qin, Shen Yuxuan dan Zhou Chen seperti yang telah disepakati sebelumnya, meminta mereka mencoba yang terbaik untuk mendaftar ke acara penggalangan dana untuk para martir ini. Sue Qin ingin meminta Lin Yu untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana atas nama Rongqin Beauty atas nama Lin Yu, tetapi Lin Yu langsung menolak. Dia tidak berpartisipasi dalam penggalangan dana atas nama perusahaannya. Setelah konsultasi di rumah sakit pada sore hari, Jiang Yan menelepon Lin Yu dan memintanya untuk menemaninya menata rambutnya malam itu. Menata rambut. Kepala Lin Yu langsung gemetar saat mendengar ini. Dia tahu bahwa Jiang Yan membutuhkan waktu 3 atau 4 jam untuk menata rambutnya, dan biayanya setidaknya 1000 lautan setiap kali. Memang butuh uang dan waktu, tapi yang membuat orang terdiam adalah setiap saya melakukannya, tidak ada bedanya dengan aslinya. Apa? Aku punya pasien darurat malam ini. Lin Yu membuat alasan secara acak, menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi bersamamu. Omong kosong. Aku menelepon dan bertanya, Kakak Li, dia bilang kamu ada janji dengannya, Bu Cheng dan Kakak Niu untuk minum bersama malam ini. Petik 2. Petik 2. Lin Yu terdiam dan menatap Li Zenseng dengan penuh kebencian, pengkhianat. Kamu tahu aku sedang minum dan kamu memintaku untuk menemanimu. Mengapa kamu tidak membiarkan Sister King Mei menemanimu? Lin Yu terus mengelak. King Mei punya kerabat di sini. Saya merasa tidak nyaman. Jiang Yan berkata dengan dingin, He Jiarong, saya meminta Anda untuk membantu saya menata rambut saya. Mengapa Anda begitu menolak? Orang mengatakan 7 tahun gatal, dan itu bahkan bukan rasa gatal, 7 tahun lagi, kamu tidak menyukaiku. Oh, tidak,
Oke, aku pergi, kakak perempuan tertua. Lin Yu tidak punya pilihan selain setuju, bergumam pada dirinya sendiri, masalahnya adalah kamu akan menata rambutmu, dan saya akan masuk penjara. Kemudian Lin Yu langsung bergegas ke rumah sakit untuk menjemput Jiang Yan. Karena sulitnya naik taksi, Lin Yu khusus mengemudikan Hummer Buceng karena kemampuan mengemudinya terlalu buruk, dan sudah waktunya pulang kerja perjalanan, Lin Yu membutuhkan 1,5 jam untuk tiba. Lain kali kamu datang berlari, kamu bisa datang lebih cepat dari ini. Setelah menunggu di depan pintu rumah sakit selama hampir 1 jam, Jiang Yan, yang hampir kedinginan, berkata dengan marah, tapi dia masih segera membuka pintu mobil dan berlari. Maaf, Lafayette, aku telah membuatmu merasa bersalah. Lin Yu segera mengangguk dan meminta maaf. Karena mereka punya janji untuk menata rambut mereka pada pukul 7 malam, Lin Yu dan Jiang Yan makan malam di toko ramen pinggir jalan. Jiang Yan memegang ramen panas dan menyesap supnya. Dia telah lama kehilangan penampilan Dewi yang dingin dan sombong seperti sebelumnya, dan berkata dengan sangat puas, senang sekali memiliki semangkuk ramen harum di musim dingin. Lin Yu tersenyum dan berkata, enak, kalau begitu kamu harus makan lebih banyak. Saat dia mengatakan itu, dia menuangkan sup lagi dari mangkuknya ke Jiang Yan dan mengembalikan mie yang jatuh. Pelit. Jiang Yan memutar matanya ke arah Lin Yu dengan marah. Pada saat ini, pintu toko dibuka dengan suara berderit, dan kemudian seorang lelaki tua yang lebih tua dan berpakaian compang camping tiba-tiba masuk. Dia juga membawa barang bawaan di pundaknya dan berbicara dalam bahasa yang dicampur dengan Lu Bei yang kuat. Dia berkata, "Bos, bisakah Anda memberi saya sup panas?" Saat dia berbicara, dia melihat mie sup yang mengepul di depan Jiang Yan dan Lin Yu, dan menelannya. "Sial, kamu pengemis bau, kenapa kamu ada di sini lagi? Keluar dari sini." Bos di konter mendongak, wajahnya dipenuhi amarah, dan dia berteriak pada lelaki tua itu untuk keluar. "Bos, dengarkan aku belum makan selama 2 atau 3 hari. Beri aku sup panas dan kamu akan senang." "Sialan, kamu tidak bisa memahami orang, kan?" Wajah pemilik toko tiba-tiba menjadi gelap, dia mengambil sapu di sebelahnya dan bergegas ke orang tua itu, mengayunkannya ke arahnya, dan pada saat yang sama mengumpat dengan marah, "Keluar dari sini." Wajah Lin Yu menjadi gelap ketika dia melihat ini, dan dia hendak menghentikannya, tetapi Jiang Yan melompat lebih dulu, meraih bosnya, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" "Bukan Pak Tua, dia hanya meminta sup panas. Apakah sesuap sup bisa membuatmu miskin?" Nyatanya, lelaki tua ini lebih sopan dari pengemis lainnya. Pengemis lain hanya meminta uang dan bahkan memberi mereka roti kukus. Mereka tidak menginginkan apapun, tetapi lelaki tua ini tidak ingin makan apapun kecuali sesuap sup. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar putus asa, dan dia sangat memahami penderitaan di dunia ini. Dan ketika Jiang Yan melihat bahwa dia hampir seumuran dengan ayahnya, wajar jika simpatinya meluap. "Nak, ini bukan apa-apa. Hari ini pengemis ini akan mendapat semangkuk sup, dan besok pengemis itu akan mendapat semangkuk air. Lalu menurutmu apakah aku masih bisa melakukan bisnis ini?" Tanda seru. Kata tak berdaya kepada Jiang Yan, sebenarnya yang paling menyebalkan dalam pekerjaan mereka adalah pengemis, karena ketika pelanggan melihat pengemis, mereka akan pergi ke tempat makan lain. "Oke, kalau begitu aku akan mentraktirnya makan malam hari ini." Jiang Yan berkata dengan marah kepada pemilik toko, "Semangkuk mie lagi, dan aku akan membayarnya. Ini, jika dia makan di sini, pelanggan lain tidak akan menyukainya." "Ini dia," kata pemilik toko sedikit malu. "Kamu. ... Petik 2. Wajah Jiang Yan memerah karena marah, dia menghabiskan uang, dia juga seorang pelanggan, kenapa dia tidak bisa makan di toko? Tanda seru petik 2. "Nak, terima kasih, aku tidak perlu tinggal di rumah, saya akan makan ketika saya keluar." "Terima kasih." Orang tua itu berkata dengan wajah bersyukur, matanya sedikit merah, "Kamu orang yang baik. Tidak, Anda juga seorang pelanggan, dan Anda memiliki hak yang sama dengan semua pelanggan." Jiang Yan berkata dengan tergesa-gesa, "Lagi pula, di luar terlalu dingin.
Lin Yu di samping tidak berbicara, tetapi langsung mengeluarkan 2.000 itu yuan tunai yang dia bawa dan menyerahkannya memberikannya kepada Jiang Yan. Jiang Yan terkejut sesaat, lalu langsung mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, menamparkan 2.000 koin cepat di atas meja, dan berkata dengan dominan, bisakah dia makan di toko sekarang? Tanda seru petik 2. Pemilik toko melihat meja tersebut setelah menerima 2.000 yuan, matanya melebar. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, oke, tidak masalah. Hei, setelah mengambil begitu banyak uang, jangan hanya membuat mie, makanlah sepiring besar ayam atau apalah. Lin Yu buru-buru berteriak padanya. Terima kasih, adik kecil. Jiang Yan memandang Lin Yu dan tersenyum penuh arti, dan mengedipkan mata padanya dengan matanya yang besar dan berair. Sama-sama, kakak. Lin Yu tersenyum padanya, lalu berbalik dan meminta lelaki tua itu untuk duduk di depan, tetapi saat matanya melirik ke bagasi lelaki tua itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bab 687 Hal-hal baik datang kepadamu, halaman setengah. Lin Yu terkejut dan bahagia di dalam hatinya, tetapi keterkejutan di matanya menghilang. Dia menatap lelaki tua itu dengan sedikit kewaspadaan, dan segera ekspresinya menjadi gelap, dan dia berkata sambil tersenyum kepada lelaki tua itu, orang tua itu, silakan duduk bersamaku. Di sebelahnya. Oke, terima kasih. Kamu baik sekali. Orang tua itu mengangguk penuh terima kasih kepada Lin Yu, lalu duduk di sebelah Lin Yu. Meskipun pakaiannya compang camping, tidak kotor dan tidak berbau terlihat dia akan mencuci pakaian secara rutin. Lin Yu menggerakkan bangkunya sedikit, menghalangi Jiang Yan dari sudut ini, menutupi lelaki tua di depannya, menyipitkan matanya, dan bertanya pada lelaki tua itu, Pak Tua, dari mana kamu tinggal? Dengarkan aku, bukankah aksennya terdengar seperti aksen lokal? Tidak, saya Lu Beidi. Daerah pegunungan. Orang tua itu menyesap air panas, memegang cangkir dengan kedua tangannya, tersenyum hati-hati pada Lin Yu, dan berkata dengan sederhana, saya datang ke sini untuk bekerja. Sesama penduduk desa mengatakan bahwa ada lokasi konstruksi di sini dan mereka membayar $230 sehari. Saya berpikir bahwa saya bisa mendapatkan sejumlah uang untuk biaya sekolah cucu saya. Saya datang ke sini, tetapi ponsel saya dicuri dalam perjalanan. Saya tidak dapat menghubunginya. Saya tidak membawa banyak uang. Saya tidak dapat kembali. Saya sudah di sini lebih lama dari sebulan. Ya. Dia mengerucutkan bibirnya di akhir, dengan sedikit tangisan di suaranya, dan memegang cangkir di tangannya erat-erat. Lin Yu meliriknya dan melihat bahwa ekspresinya tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah dia membuat penilaian yang salah. Orang tua, tidak apa-apa. Aku akan meminjamkanmu uang dan membiarkanmu pulang. Jiang Yan tersenyum pada orang tua itu dan menghiburnya, merasa sedikit masam di hatinya. Orang tua, kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Lin Yu menyipitkan matanya dan melihat bagasi di belakang orang tua itu lagi. Aku berbohong padamu. Kenapa aku berbohong padamu? Anak muda, kamu pria baik, aku tidak bisa berbohong padamu. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menatap Lin Yu beberapa keraguan. Lin Yu tidak mengerti. Oh, Jiarong, apa yang kamu lakukan? Melihat Lin Yu berbicara dengan aneh, Jiang Yan mau tidak mau bertanya pada Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Orang tua, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi seperti aku. Lin Yu memandang orang tua itu sambil tersenyum dan berkata, kamu membawa air liur 5 roh senilai ribuan emas di punggungmu, dan kamu memberitahuku itu kamu tidak punya uang. Begitu dia jatuh, seluruh tubuh Lin Yu tiba-tiba menegang, dan dia menggenggam meja dengan kedua tangan untuk mencegah lelaki tua itu tiba-tiba menyerang Jiang Yan. Tapi lelaki tua itu benar-benar bingung. Dia menatap Lin Yu dengan heran dan berkata dengan ragu, anak muda, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Bagaimana dengan 5 roh dan 4 roh? Petik 2. Lin Yu tersenyum tipis, menunjuk ke punggung lelaki tua itu, dan berkata langsung ke pokok permasalahan, semua yang ada di tasmu telah terbuka, dan kamu masih tidak mengakuinya.
Ketika pemilik toko berlari untuk memukul lelaki tua itu sekarang, lelaki tua itu buru-buru menghindarinya. Tanpa sadar, semua isi tas terguncang, dan sepotong air liur 5 roh hitam terlihat. Lin Yu tampak terkejut sekarang karena melihat air liur 5 roh ini. Tahukah Anda, air liur wuling ini adalah obat terbaik di antara khazanah langit dan bumi. Ini adalah produk tambahan yang sangat baik untuk mempraktikkan seni mistik. Menurut catatan kuno, ini terbuat dari air liur 5 hewan spiritual. Karena kelima hewan ini hampir punah, air liur 5 roh ini menjadi produk langka. Dan lelaki tua ini sebenarnya membawa 5 air liur roh bersamanya, jadi identitasnya secara alami tidak biasa, itulah sebabnya Lin Yu sangat waspada. Bagasi saya, orang tua itu sedikit terkejut. Dia segera berbalik dan mengambil bagasi itu. Ketika dia melihat sepotong air liur wuling terbuka di luar, dia bertanya kepada Lin Yu dengan ragu, "Anak muda, wuling apa yang kamu bicarakan?" "Ya, itu dia." Lin Yu menyipitkan matanya, berpikir dalam hati bahwa lelaki tua ini benar-benar berpura-pura mirip dengannya. "Apakah kamu tahu hal ini? Apakah ini berguna bagimu?" Orang tua itu bertanya pada Lin Yu dengan bingung. Tentu saja, ini adalah hal baik yang hanya dapat ditemukan. Lin Yu berkata sambil tersenyum, mengepalkan tinjunya, siap menyerang kapan saja. Setelah mengalami banyak bahaya, dia menjadi semakin berhati-hati. Mengetahui hal itu dia tampak seperti orang tua, orang yang tidak mencolok seperti itu lebih mematikan. Jadi dia harus waspada terhadapnya. Jika itu berguna bagimu, aku akan memberikannya kepadamu. Orang tua itu menyeringai, dan tiba-tiba mengeluarkan kain brokat yang dibungkus dengan 5 air liur roh dari tas, dan mendorongnya tepat ke depan Lin Yu. Ketika Lin Yu melihat tumpukan tebal air liur 5 roh ini, dia membuka mulutnya karena terkejut. Anda harus tahu bahwa banyak ahli mistik tidak dapat menemukan sepotong air liur 5 roh sepanjang hidup mereka, tetapi bungkusan lelaki tua ini sebenarnya berisi tidak kurang dari 10 potong. Yang lebih mengejutkan Lin Yu adalah lelaki tua itu benar-benar memberikan begitu banyak harta langsung kepadanya. Senyuman lelaki tua itu sederhana dan jujur. Melihat Lin Yu tertegun dan tidak berbicara, dia tersenyum padanya dan Jiang Yan, dan berkata dengan sedikit malu, "Kakekku menyerahkan benda ini kepada ayahku, dan ayahku meninggalkannya. Itu bagiku, mengatakan bahwa ini adalah saat yang kritis untuk... Saya dapat menukar sejumlah uang, tetapi saya menjualnya di seluruh Shandong Utara dan tidak ada yang membelinya. Saya pikir ibu kotanya adalah ibu kotanya dan ada banyak orang yang berpengetahuan, jadi saya ingin menggunakannya untuk menjualnya di ibu kota untuk menghasilkan uang, tapi... sudah hampir sebulan sejak aku menjualnya. Tidak ada toko obat yang menerima ini dariku. Jika kamu tidak keberatan, belikan saja aku tiket kereta api untuk kembali ke kampung halamanku." Orang tua itu mengatakan ini dengan wajah malu, seolah-olah dia merasakannya, sedikit tidak berterima kasih. Setelah mentraktir dirinya sendiri makan dan memberikan barang ini kepada orang lain, dia meminta tiket untuk pulang. Meskipun Jiang Yan telah berjanji untuk membelikannya tiket pulang sekarang, dia merasa kata-kata ini keluar dari mulutnya sendiri. Tiket kereta pulang. Lin Yu belum pulih dari keterkejutannya. Dia menatap lelaki tua itu dengan heran dan bergumam dengan mulut terbuka. Suara tetap akan menang, suara tetap akan menang. Orang tua itu mengira Lin Yu tidak mau, jadi dia buru-buru menambahkan seolah memohon kepada Lin Yu. Lin Yu tiba-tiba menyeringai. Sekarang dia akhirnya memastikan bahwa apa yang dikatakan lelaki tua itu memang benar. Pertahanan batinnya tiba-tiba menghilang. Dia tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, "Orang tua, kamu sangat berharga, tapi ini kerugian besar." "Ini tidak rugi, tidak rugi." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan penuh rasa terima kasih dengan berlinang air mata, "Kamu bahkan mentraktirku makan. Aku belum pernah makan makanan semahal itu seumur hidupku." Adalah orang yang sangat baik. Perak. Dia telah menjual barang ini selama berhari-hari. Belum lagi menjualnya dengan uang, dia bahkan tidak bisa menukarnya dengan makanan. Sekarang Lin Yu dan istrinya tidak hanya mengundangnya makan malam, tetapi juga membelikannya tiket, jadi dia tentu saja berterima kasih.
Orang tua, benda ini benar-benar tidak berharga di mata orang yang tidak tahu cara melakukannya, tapi bernilai banyak uang di mata orang yang tahu cara melakukannya. Katakan padaku, berapa harganya? Berencana untuk menjual barang ini. Lin Yu tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, ajukan saja penawaran. Tidak, tidak. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, tiket yang kamu beli untukku adalah pemenangnya, dan cucuku mungkin akan kehilangannya. Kamu punya cucu? Lin Yu bertanya dengan bingung. Melihat lelaki tua itu tidak menyebut-nyebut anak-anaknya, dia bertanya-tanya, bagaimana dengan orang tuanya? Bab 687 Hal-hal baik datang kepadamu, halaman 2/2. Anakku pergi ke barat laut untuk menggali batu bara dan terbunuh. Suara lelaki tua itu tiba-tiba tercekat ketika mendengar ini. Menantu perempuanku juga melarikan diri, aku dan cucuku tertinggal. Jiang Yan merasa masam ketika mendengar ini, matanya sedikit merah, dan dia berbisik kepada Lin Yu, Jiarong, kamu, beri aku lebih banyak orang tua, tolong beri saya sejumlah uang. Jika tidak, saya akan lebih jarang menata rambut saya dan membeli lebih sedikit kosmetik. Lin Yu mau tidak mau merasa terhibur oleh Jiang Yan. Dia menepuk tangan Jiang Yan dengan lembut, menoleh ke arah lelaki tua itu dan tersenyum. Pak tua, ayo lakukan ini, aku ingin semua ini darimu. Aku akan memberimu 100 juta, dan kamu bisa memberiku nomor kartu bankmu nanti. Berapa? Sebelum Lin Yu selesai berbicara, ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia bertanya dengan kaget. 100 juta. Lin Yu tersenyum dan berkata, apa, menurutmu itu terlalu sedikit? Oke, aku akan menambahkan lagi. Tidak, tidak. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata dengan tidak percaya, cukup, kamu tidak perlu terlalu banyak, cukup untuk aku dan cucuku untuk hidup. Akhirnya aku tidak perlu tinggal bersama cucuku lagi. Berpisah. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berbicara. Sebenarnya dia tidak ingin banyak, dia hanya ingin rumah yang sederhana dan hangat. Ketika Jiang Yan melihat pemandangan ini, hatinya seperti terkena sesuatu, dan dia sangat sedih. Kemudian Lin Yu mentransfer uang tersebut kepada lelaki tua itu, memanggil taksi untuk membawanya ke stasiun kereta, lalu dia mengambil wuling sali di tangannya dengan puas dan berkata dengan penuh emosi, oh, ternyata orang baik diberi pahala. Ini sangat berharga, tidak perlu usaha untuk mendapatkan hal-hal ini. Kepada siapa aku harus berterima kasih? Jiang Yan menatap Lin Yu dengan marah dan berkata dengan marah, aku memintamu untuk menemaniku menata rambutku dan kamu tidak keluar. Bagaimana kamu bisa mendapatkan barang yang begitu berharga jika kamu tidak keluar? Ya, terima kasih, Saudari Yan, saya salah. Yu terkekeh, dan mencondongkan tubuh ke depan untuk memeluk Jiang Yan dan menciumnya dengan keras. Kamu mesum. Jiang Yan tiba-tiba tersipu dan berkata dengan marah, ada begitu banyak orang di jalan. Ada apa dengan kerumunan itu? Aku akan mencium istriku sendiri. Dia meminta Jiang Yan untuk masuk ke dalam mobil dan bergegas menuju tempat Jiang Yan menata rambutnya. Studio penataan gaya yang dikunjungi Jiang Yan terletak di kawasan perumahan kelas atas. Studio penataan gaya dibangun di villa keluarga tunggal yang didekorasi dengan mewah, dan bahkan tidak memiliki pintu depan. Tentunya, ruang penataan gaya seperti ini tidak dibuka untuk umum, dan umumnya melayani kelompok kelas atas seperti selebritis. Lin Yu bertanya-tanya setelah turun dari mobil, bertanya-tanya bagaimana Jiang Yan menemukan tempat ini. Setelah Jiang Yan turun dari mobil, dia membawa Lin Yu dan berjalan menuju villa dengan cara yang akrab. Begitu dia memasuki pintu, beberapa gadis cantik berseragam kerja mendatangi mereka dan berkata dengan antusias kepada Lin Yu dan Jiang Yan, selamat datang. Halo, saya mencari Suster Xiaowai, kata Jiang Yan Chong kepada staf. Oh, Yan, kamu di sini. Pada saat ini, sebuah suara gembira terdengar dari tangga, dan kemudian seorang wanita muda yang mengenakan congsam selutut berukir putih keperakan menuruni tangga dan melihat permaisuri Jiang Yan menyapa. Dia dengan antusias, memegang tangan Jiang Yan dengan kedua tangannya, dan sangat senang. Lin Yu melirik wanita ini dan melihat bahwa dia memiliki dagu yang lancip, hidung mancung, dan mata yang lincah.
Dia memiliki penampilan kecantikan khas Oriental. Cheongsam yang dikenakannya juga terlihat sangat pas dan pas, membuatnya menonjol ke depan dan ke belakang. Angka tersebut diuraikan dengan sempurna. Tapi Lin Yu tidak tahu kenapa. Setelah melihatnya, dia merasa sedikit canggung dari dalam keluar, ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Ini kekasihmu, Dr. He, kan? Xiao Ai berinisiatif untuk menyapa Lin Yu, mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Halo, saya pemilik studio penataan rambut ini, panggil saja saya Xiao Ai." Bab 688, memanen esensi besi dari 5 gunung dan esensi emas dari Liu He. Faktanya, Lin Yu tidak tahu apa yang salah dengan Sister Xiao Ai. Meskipun wanita ini cantik, dia hanya merasa bahwa semakin dia memandangnya, dia menjadi semakin canggung. Terutama Cheongsam yang pas, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sangat aneh. Aneh. Ada apa dengan dia? Jiang Yan menatap Lin Yu dengan bingung, wajahnya penuh keraguan. Aku baru saja mengatakannya, aku tidak tahu. Lagi pula, menurutku lebih baik kamu menjauh darinya. Lin Yu sendiri bingung di dalam hatinya. Ini jelas pertama kalinya dia bertemu Xiao Ai, jadi kenapa dia punya pikiran aneh seperti itu? Mungkin itu intuisi. Bagaimanapun, lebih baik berhati-hati. Saya menyarankan Jiang Yan menjaga jarak dari wanita ini. Sister Xiao Ai dan aku tidak banyak berinteraksi di hari kerja. Kami hanya pergi menata rambutku. Mulai sekarang, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memintamu menemaniku setiap kali aku pergi ke sana. Faktanya, dia adalah seorang orang yang sangat baik, jangan khawatir. Jiang Yan menghibur Lin dengan suara, "Yu setuju untuk tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiao Ai." Faktanya, dia memahami keraguan Lin Yu. Lagi pula, di tempat seperti ibu kota, di mana naga dan harimau berkompetisi dan bahaya berlimpah, wajar jika Lin Yu mengkhawatirkan keselamatannya. Ya, aku akan ikut denganmu ketika aku punya waktu di masa depan. Lin Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia merasa memang tidak pantas baginya membiarkan Jiang Yan memutuskan kontak dengan orang lain hanya berdasarkan satu persepsi. Jika Anda hanya ingin menata rambut, itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah mendapatkan air liur 5 roh, Lin Yu merasa seperti telah menemukan harta karun. Dalam beberapa hari berikutnya, dia berkonsentrasi menyiapkan bahan obat di klinik medis, dan pada saat yang sama terus berkultivasi ke tubuh yang murni dengan bantuan. Dengan bantuan air liur 5 roh, Lin Yu merasa bahwa kemajuan pelatihannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Setidaknya dia bisa merasakan bahwa dia perlahan-lahan menerobos kondisi tubuh murni Zigang Xiaocheng dan berkembang menuju negara bagian Zhongcheng. Dan saya bertanya-tanya apakah kedua telapak tangan yang ditampar Ling Xiao terakhir kali membuka beberapa titik akupuntur dan meridian untuknya. Setiap kali dia berlatih tubuh murni Zigang ini, dia merasakan hangat dan hangat di sekujur tubuhnya, dan bahkan ketahanan dinginnya meningkat banyak. Lin Yu mencobanya sendiri selama beberapa hari, dan pada dasarnya menentukan dosis air liur 5 roh. Melihat tidak ada efek samping, dia meminta Bu Cheng dan Bai Rentu untuk menggunakan obatnya juga, dan berkultivasi bersama menjadi tubuh murni. Pada saat yang sama, dia mengirimkan beberapa obat yang telah disiapkan ke Hu Qingfeng, dan meminta Hu Qingfeng untuk berlatih dengan bahan obat tersebut. Setelah menerima obat tersebut, Hu Qingfeng menelepon Lin Yu untuk mengucapkan terima kasih berulang kali, dan dengan senang hati memberitahu Lin Yu bahwa dia telah melakukannya baru-baru ini. Dia memanggil seorang ahli seni gaib. "Tuan, selama ini, saya juga mengetahui tentang 1 atau 2 guru mistik yang tinggal mengasingkan diri di pegunungan Tiongkok Barat. Jika saya punya waktu suatu hari nanti, saya akan pergi ke sana secara langsung untuk melihat apakah saya dapat membujuk mereka untuk keluar." Ratusan orang yang dibantai pihak Jian Hu Qingfeng membuat kemajuan yang baik, dan pihaknya secara alami tidak jauh di belakang. Melalui beberapa hubungan dan koneksi sebelumnya, dia sebenarnya menemukan bahwa ada 1 atau 2 tuan yang tinggal dalam pengasingan di Tiongkok, tetapi mereka sedikit lebih tua. Apakah dia bersedia keluar atau tidak masih menjadi pertanyaan. "Oke, aku akan pergi bersamamu ketika saatnya tiba." Lin Yu sangat bersemangat ketika mendengar ini. Dengan cara ini, kekuatan di sekitarnya menjadi semakin kuat,
membuatnya merasakan rasa aman dan percaya diri yang besar. Setidaknya dia tahu dia tidak sendirian, ada banyak orang yang berpikiran sama di dunia. Ketika semua rekan senegaranya berbagi kebencian yang sama dan menghadapi dunia luar, semuanya akan menjadi tanpa rasa takut. Kakak kedua, pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan di luar rumah sakit, dan kemudian terlihat sesosok tubuh buru-buru masuk dari luar sambil memegang belati tajam di tangannya. Melihat ini, ekspresi Bairentu menjadi gelap, dan dia bergegas menuju sosok itu. Dia mengulurkan tangannya dan meremas tangan sosok itu, dan belati di tangan sosok itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Aduh! Sosok itu tiba-tiba menjerit kesakitan, berkeringat deras karena kesakitan. Jin Qi, Lin Yu berbalik dan melihat. Melihat He Jin Qi yang datang, dia buru-buru berkata kepada Bairentu, "Saudara Niu, cepat lepaskan salah satu dari kita." Petik 2. Aduh, aku sangat sakit. He Jin Qi berteriak 2 kali, mencubit pergelangan tangannya yang sakit dan menatap Bairentu, matanya berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Sebaliknya, dia dengan gembira memuji Bairentu, pembunuh peringkat ketiga di dunia memang luar biasa. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu masih mengingatku? Akulah yang mengirimmu ke rumah sakit terakhir kali kamu terluka. Petik 2. Setelah pengingat He Jin Qi, Bairentu mendapat beberapa kesan, memandang He Jin Qi, dan mengangguk ke He Jin Qi tanpa ekspresi. Saudaraku, karena aku telah membantumu, bisakah kamu meluangkan waktu untuk mengajariku 2 gerakan suatu hari nanti? Dan N tanda hubung lebih besar dari BSCP, He Jin Qi memandang Bairentu dengan kekaguman di wajahnya dan berkata, "Impian terbesarku dalam hidup ini adalah menjadi seorang pembunuh tanpa emosi. Aku akan mematahkan kakimu dulu." Lin Yu tersenyum pada He Jin Qi dan memintanya untuk duduk di ruang tunggu di satu sisi. Karena hari masih pagi, tidak banyak pasien di rumah sakit, sehingga Lin Yu sempat menyapanya. He Jin Qi dengan cepat mengambil belati dari tanah, berjalan ke arah Lin Yu dengan penuh semangat, memberi isyarat dengan belati di tangannya, dan tersenyum pada Lin Yu, "Kakak kedua, apa pendapatmu tentang belatiku? Tajam atau tidak? Ayo, biarkan aku melihatnya." Lin Yu tersenyum dan mengambil belati di tangan He Jin Qi dan melihatnya dengan hati-hati. Dia melihat belati itu cerah dan tajam. Yah, lumayan. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Lalu dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan belatinya. Bas! Tanpa diduga, setelah Lin Yu menjentikkannya dengan sangat pelan, suara mendengung tiba-tiba datang dari belati, dan suara itu bergema dengan halus, dan tidak ada habisnya. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan Bairentu, yang berada di samping tanpa ekspresi, tiba-tiba terkejut setelah mendengar dengungan tersebut, dan segera membuka matanya lebar-lebar dan menatap belati di tangan Lin Yu. "Jin Qi, dari mana kamu mendapatkan belati ini?" Lin Yu bertanya pada He Jin Qi dengan wajah penuh keterkejutan. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan melihat lebih dekat, dan melihat bahwa gagang belati itu dibungkus dengan lapisan tali brokat yang tebal. Tangannya terasa berat dan bergesekan, dan dia melihatnya dari dekat. Tali brokat ini sebenarnya memiliki simbol yang sangat tidak mencolok dan aneh. "Bagaimana, saudara kedua? Belati ini sangat kuat." He Jin Qi sengaja melepaskannya dan berkata dengan antusias, "Sejujurnya, pisau ini sangat cepat. Saya menggunakannya untuk mengukir batu kemarin, seperti ukiran. Rasanya seperti tahu, lalu saya menemukan sepotong granit lagi dan baru saja, hari saya, tidak masalah untuk mengukirnya. Sangat tajam, dan tidak terluka. Ini adalah pedang legendaris yang menembus besi seperti tanah liat. Jadi aku akan menunjukkannya padamu." Dia belum pernah melihat belati setajam itu sepanjang hidupnya. Tentu saja, ekspresi Lin Yu berubah lagi saat mendengar ini. Sambil menggoyangkan belati di tangannya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Belati ini terbuat dari baja hitam." Petik 2. Tuan, Anda memang berpengetahuan, dan Anda benar-benar mengetahui baja hitam ini. Yu, oh, Kakak Niu, apakah kamu juga tahu suangang ini? Lin Yu meliriknya dengan penuh minat. "Saya tidak hanya tahu, saya juga telah melihatnya." Bairentu berkata dengan suara yang dalam,
tuanku memiliki sepotong baja hitam yang beratnya lebih dari 10 kilogram di tangannya. 10 kilogram. Lin Yu mau tidak mau membuka mulutnya karena terkejut ketika mendengar ini. Anda harus tahu bahwa baja hitam ini sangat berharga bahwa orang dahulu tidak tahu di mana harus mengekstraknya. Dikatakan bahwa di antara 10 pedang terkenal, Jenderal Mo Xie, yang dikatakan, dipanen dari esensi besi 5 gunung dan Ying emas Liu He, adalah ditempa dari baja hitam ini. Saya tidak tahu apakah legenda ini benar atau tidak, tetapi kekerasan baja hitam ini bukannya tidak berdasar. Jika ini benar-benar bahan yang digunakan untuk melatih pendekar pedang terkenal Mo Xie, maka sulit untuk mengatakan apakah pedang Jun murni di tangan Lin Yu dapat mengalahkannya. Jadi Lin Yu tentu saja terkejut ketika dia mendengar bahwa Tuan Bai Rentu memiliki begitu banyak baja hitam di tangannya. Ya, memang lebih dari 10 kilogram. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, tuanku selalu menganggapnya sebagai harta karun selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa ini mungkin baja hitam terakhir yang tersisa di tanah Tiongkok, tapi 10 kilogram baja hitam ini tuanku telah menghilang setelah kematiannya. Aku benar-benar merasa malu padanya. He Jinqi di samping bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Lin Yu dan Bai Rentu. Ini adalah pertama kali dia mendengar, Suan Gang, istilah yang luar biasa. Lin Yu sedikit mengernyit, dan tidak menanyakan pertanyaan apapun lagi tentang Bai Rentu. Dia buru-buru menoleh dan bertanya kepada He Jinqi dengan mendesak, Jinqi, dari mana belati baja hitammu berasal? Hal biasa, orang yang memilikinya secara alami berstatus luar biasa, dan tali brokat pada gagang pisaunya juga sangat istimewa, jadi Lin Yu secara alami penasaran dan bahkan sedikit khawatir, bagaimana belati ini bisa jatuh ke He Jinqi. Bab 689 orang yang ingin ditemui Tuan He. Hehe, coba tebak, saudara kedua. He Jinqi berkata sambil tersenyum lucu kepada Lin Yu. Versi seluler pinsu.com. Jinqi, aku tidak bercanda. Katakan padaku, dari mana belati ini berasal? Lin Yu tampak serius dan bertanya dengan suara yang dalam, belati ini sangat tidak biasa. Jika Anda mendapatkannya melalui cara yang tidak adil, kemungkinan besar Anda akan terbunuh. Jika harta karun semacam ini hilang, pemilik belati ini pasti akan mencarinya dengan putus asa. Jika He Jinqi ditemukan di kepalanya, He Jinqi tidak akan pernah bisa memakannya. Melihat ekspresi serius Lin Yu, He Jinqi buru-buru berhenti tertawa dan berkata pada Lin Yu, kakak kedua. Tahukah Anda bahwa majikan kedua saya telah kembali? Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan sepertinya memahami sesuatu. Dia mengangguk dan berkata, saya tahu ini. Apakah maksud Anda tuan kedua memberi Anda belati ini? Petik 2. Tidak. He Jinqi menggelengkan kepalanya dan berkata. Petik 2. Saya mendapatkannya dari majikan kedua saya melalui kerja keras. Dia berjanji akan meminjamkannya kepada saya selama 2 hari. Petik 2. Belati ini milik Tuan He. Lin Yu diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka Tuan He benar-benar memiliki senjata ajaib seperti itu. Ini bukan miliknya. Bagaimana? Saya mengatakannya, itu bisa dianggap sebagai pialanya. He Jinqi mengerutkan kening dan berkata, dia merebutnya dari musuh selama pertempuran. Petik 2. Ditangkap dari musuh. Ekspresi Lin Yu berubah dan dia berseru, musuh apa itu? Pantas saja belati ini tidak memiliki sarungnya. Ternyata didapat dari medan perang. Saya tidak tahu ini. Anda harus bertanya sendiri kepada saya. He Jinqi menggelengkan kepalanya, dia tidak bertanya terlalu banyak pada tuan keduanya, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Lin Yu menghela nafas pelan, menyentuh belati di tangannya, memikirkan para martir yang mati, hatinya sangat berat, dan dia merasa belati ini mungkin digunakan dalam pertempuran ini. Orang yang tertangkap di tengah berkata dengan lembut, sebenarnya saya selalu ingin mengunjungi Tuan He beberapa hari terakhir ini, tapi saya dengar dia menutup pintu untuk berterima kasih kepada tamu, jadi saya tidak berani mengganggunya. Saya tahu siapa yang ada di sini. Dalam hal ini, sulit untuk menenangkan diri dalam waktu singkat. Petik 2. Bayangkan menyaksikan saudara laki-laki Anda yang bersama Anda siang dan malam meninggal di depan Anda. Sungguh dampak psikologis yang sangat besar.
Bahkan seorang prajurit yang jujur dan berdarah besi seperti Tuan He mungkin tidak bisa tetap acuh tak acuh. Bagaimanapun, hatinya juga terbuat dari daging. Kakak kedua, meskipun kami memperlakukan orang lain secara tertutup, jika kamu pergi, Tuan keduaku pasti akan bersedia bertemu denganmu. He Jinki juga menghela nafas pelan dan berkata, datanglah kali ini. Tuan keduakulah yang memintaku untuk datang menjemputmu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat arlojinya dan berkata dengan cepat, kami akan segera berangkat. Dia bilang dia ingin kamu mengajaknya bertemu seseorang. Petik 2. Bertemu seseorang. Siapa yang harus ditemui? Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. Dia tidak tahu siapa yang ingin dia temui karena status Tuan He. Jangan beritahu aku. Jika waktunya tiba, kau dan aku. Ayo kita tanyakan padanya tentang belati ini bersama-sama. He. Jinki tersenyum, lalu memanggil Lin Yu untuk keluar. Karena itu yang diperintahkan He Erye padanya, Lin Yu tentu saja harus pergi, dan kebetulan dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada RR. He. Jinki membuka mobil membawanya langsung ke persimpangan kecil beberapa kilometer jauhnya. Setelah menunggu beberapa saat di dalam mobil, mereka melihat sebuah jeep hijau melaju perlahan. Dia melaju dan berhenti di depan mereka. Seorang pria parubaya berseragam militer berdiri di kursi belakang mobil. Itu adalah He Zizhen dan dia melambai kepada Lin Yu dan Yang. Lainnya He Jinki dengan cepat mengangkat kepalanya dan berteriak kepada majikan keduanya. Tuan kedua, siapa yang akan kamu temui? Bolehkah aku ikut denganmu? Petik 2. Tidak bisa. Petik 2. Tuan kedua dia berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan berteriak kepada He Jinki, ngomong-ngomong, kembalikan belati itu, aku bisa menggunakannya. He. Jinki mengerutkan bibirnya, apa gunanya? Dia jelas ingin kembali. Dia tidak berani menolak kata-kata Tuan kedua. Dia memanggil Lin Yu dan melemparkan belati langsung ke Lin Yu. Tuan kedua, Lin Yu, berteriak dengan hormat kepada He Zizhen setelah masuk ke dalam mobil. Dia tidak bisa tidak tersentuh ketika dia melihat He Zizhen lagi setelah sekian lama. Melihat wajah He Zizhen, dia merasa sangat baik, tetapi pada saat yang sama, wajahnya hatinya dipenuhi dengan emosi dan emosi. Dia tahu bahwa Guru He dapat kembali karena keberuntungan kali ini, tetapi lain kali, mungkin, Guru He akan dipindahkan kembali dalam peti mati yang dingin seperti rekan-rekannya. Prajurit bertempur dan mati di medan perang. Kata-kata ini bukan sekedar kata-kata, tapi kenyataan kejam yang terjadi setiap saat. Jiarong, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? He Zizhen menyeringai ramah setelah melihat Lin Yu, wajahnya penuh kebaikan. Chong Lin Yu menjelaskan, saya kembali kali ini dalam keadaan khusus, jadi saya tidak datang menemui Anda. Meskipun dia telah setuju dengan Lin Yu terakhir kali bahwa dia akan melakukan tes garis ayah dengan Lin Yu ketika dia kembali waktu, tetapi dalam situasi ini dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia masih memiliki energi untuk melakukan hal-hal ini. Dan kali ini dia kembali dan menutup pintu bagi orang luar, bukan hanya karena dia sangat sedih dengan rekan-rekannya yang tewas dalam pertempuran, tetapi juga karena dia merasa bersalah dan menyesal di dalam hatinya. Rekan seperjuangannya terbungkus kulit kuda, tapi dia aman dan sehat, yang membuatnya merasa malu. Saya tahu, Tuan kedua. Jika hal seperti ini terjadi, saya juga merasa sangat patah hati. Lin Yu menghela nafas pelan. Aku tidak merawat adikku dengan baik. Jejak rasa sakit melintas di wajah He Zizhen, dan dia menyalahkan dirinya sendiri dengan sedih. Tuan kedua, itu bukan salahmu. Jika tebakanku benar, musuh yang kamu temui kali ini pasti luar biasa, kan? Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, mungkin mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pasukan khusus biasa. Wajah Zizhen tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia menatap Lin Yu dengan heran, dan berkata dengan bingung, bagaimana kamu tahu? Lin Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia langsung meletakkan belati yang baru saja dia terima dari He Jinki di depan He Zizhen dan berkata. Dengan suara yang dalam, bagaimana mungkin orang yang bisa memegang senjata seperti itu menjadi orang biasa? Di tangan Lin Yu, dia berkata kepada Lin Yu dengan wajah penuh keterkejutan,
apakah kamu tahu belati ini? Dari mana asalnya? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu asal-usul belati ini, tapi saya tahu bahan yang digunakan untuk melemparkannya. Petik 2. Oh, ayo, beritahu aku. Mata He Zizhen berbinar, dan dia langsung tertarik, dan buru-buru berkata, aku juga penasaran terbuat dari apa belati ini. Tajam sekali. Taji militer yang dibuat khusus untuk tentara kita berada di dalamnya bahkan rentan terhadap pukulan. Suangang. Lin Yu berkata dengan suara rendah, dan kemudian memberitahu He Zizhen apa yang dia ketahui tentang asal-usul Suangang. Wajah He Zizhen terkejut dan terkejut ketika mendengar ini. Dia menimbang belati di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, ternyata itu terbuat dari bahan yang sangat keras. Orang-orang ini memiliki banyak latar belakang. Tuan kedua, sepertinya kamu juga tidak tahu seperti apa orang-orang ini. Lin Yu bertanya dengan cemberut. Saya tidak tahu, tapi saya rasa mereka mungkin dari organisasi Shenmue. Kata He Zizhen dengan suara yang dalam. Saya pikir itu tidak mungkin mereka. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata dengan tegas. Oh, kenapa? He Zizhen menoleh ke Lin Yu dan bertanya dengan bingung. Karena ketika orang-orang dari aliansi Master Kendo datang ke kantor intelijen militer untuk memprovokasi mereka, mereka membawa pedang Jepang yang dikenal sebagai pedang terbaik di timur. Tujuannya untuk meredam kekuatan senjata China kita. Kalau mereka punya ini belati baja hitam, jika demikian, bagaimana mungkin Anda tidak mengeluarkan belati baja hitam ini dan bertarung bersama kami? Bagaimana dengan kompetisinya? Lin Yu berkata dengan suara bijaksana. Dia merasa bahwa aliansi Master Pedang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang budaya Tiongkok. Mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui apa itu baja hitam, jadi jika mereka memiliki baja hitam ini, belati baja, mereka pasti akan melakukannya. Gunakan belati baja hitam ini untuk menggantikan pedang nomor 1 di timur, yang asli. Yah, kamu masuk akal. He Zizhen berkata dengan suara yang dalam, sepertinya mereka bukan orang Jepang itu. Tuan He, apa yang terjadi di perbatasan kali ini? Saya pikir kita dapat menyimpulkan siapa orang-orang ini melalui tindakan mereka. Kita akan bertemu orang yang ingin kita temui nanti, dan mari kita ceritakan bersama-sama. He Zizhen berkata dengan suara yang dalam, mungkin dia juga bisa memberitahumu sesuatu tentang asal-muasal belati ini. Bab 690. Jika kami harus melakukannya lagi, kami akan tetap bergerak maju. Lin Yu tiba-tiba menjadi tertarik ketika mendengar ini, dan berkata dengan rasa ingin tahu, oh. Tuan kedua, orang yang kamu bicarakan ini adalah Dewa Perang Siang Nantian. He Zizhen tidak pamer dan tersenyum pada Lin Yu. Oh, lihat aku bingung. Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Hanya Dewa Perang Siang-Siang yang bisa membuat Tuan He mengambil inisiatif temui dia dan telepon dia. Seperti yang dikatakan Zizhen, dengan pengetahuan dan pengalaman mendalam Siang Nantian dalam banyak pertempuran, dia mungkin bisa menentukan asal-muasal belati ini. Sangat sulit bagiku untuk dirahasiakan dari Siang Lao selama ini. He Zizhen menghela nafas sambil tersenyum masam, mengingat bahwa dia harus mengunjungi makam Siang Nantian setiap tahun ketika dia kembali, dan dia tidak bisa tertawa atau tidak menangis di dalam hatinya. Tuan kedua, jangan salahkan saya, karena saya berjanji pada Siang Lao untuk merahasiakannya, jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda. Lin Yu berkata dengan senyum agak menyesal, dia mengirim aku bersumpah tidak akan membocorkannya. Saya tahu. He Zizhen mengangguk sambil tersenyum, tetapi meskipun demikian, reputasi Anda lebih besar dari saya. Saya meminta Tuan Siang untuk mengunjunginya, tetapi dia terus mengatakan dia tidak punya waktu, tetapi saya disebutkan setelah bertemu dengan Anda, dia langsung setuju, jadi saya cukup beruntung bisa bertemu Tuan Siang kali ini karena bantuan Anda. Saya mendengar Bu Cheng berkata bahwa Tuan Siang telah berlatih keras akhir-akhir ini dan ingin kembali ke keadaan sebelumnya. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk bertemu orang. Dia mungkin ingin saya datang dan membantunya melihat-lihat tubuh kali ini. Lin Yu menjelaskan sambil tersenyum. He Zizhen menghela nafas dan berkata dengan sedih, 10 tahun.
Jika bukan karena 10 tahun ini, pencapaian Xiang Lao mungkin akan mengejutkan dan dibayangi oleh matahari dan bulan. Sayang sekali dia diracuni oleh penjahat dan disia-siakan, 10 tahun sia-sia. Ah, sekarang para pahlawan sedang sekarat, mungkin akan lebih sulit untuk kembali ke puncak semula. Ya, Lin Yu hanya bisa menghela nafas pelan. Dalam 10 tahun terakhir, keterampilan Xiang Lao tidak meningkat tetapi mundur, dan fungsi tubuhnya telah rusak parah oleh racun aneh, sungguh kerugian yang besar. Saat Lin Yu dan He Zizhen sedang berbicara, mobil melaju ke panti jompo tempat Xiang Nantian menginap. Ini adalah pertama kalinya He Zizhen datang ke tempat Xiang Lao. Dia melihat beberapa penjaga memegang anjing militer menjaga gerbang villa tempat Xiang Lao tinggal, dan ada juga orang-orang di sekitarnya, beberapa pria kuat yang memakai headset mengangguk dengan tulus dan tampaknya cukup puas dengan pekerjaan keamanan di kediaman Xiang Nantian. Karena Bu Cheng akan berlari kembali dari waktu ke waktu untuk berlatih dengan gurunya dalam beberapa hari terakhir, Bu Cheng sudah menunggu di luar halaman ketika Lin Yu dan He Zizhen tiba. Tuan He. Bu Cheng buru-buru menyapa Lin Yu dan He Zizhen setelah melihatnya, tapi wajahnya masih dingin. Dia memberi isyarat mengundang dan memanggil Lin Yu dan He Zizhen untuk pergi ke halaman bersama. Saat itu pagi hari, dan matahari pada pukul 8 atau 9 menyebarkan cahaya keemasannya ke seluruh halaman. Di halaman, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan mengenakan seragam latihan sedang berlatih teknik tinju dengan serius. Kecepatan pukulannya sangat lambat, meski terlihat agak lembut, namun entah kenapa, hal itu memberikan rasa tertekan dari lubuk hati yang paling dalam. Lin Yu sedikit terkejut ketika melihat ini, dan kemudian tersenyum. Dia melihat bahwa teknik tinju yang dimainkan Xiang Lao adalah tinju Xuanzu asli di Xuanjutsu angin tinju, dapat dengan mudah mematahkan tulang dada seseorang, mengandalkan kekuatan gelap. Instruktur, He Zizhen melihat ekspresi Lao Hou yang berubah muram, tiba-tiba berdiri tegak, dan memberi hormat dengan anggun. Baiklah, Xiao He ada di sini. Xiang Lao mengangguk, melirik ke arah He Zizhen, lalu melirik ke arah Lin Yu, dan tersenyum, kedua Xiao He ada di sini. Lin Yu tidak bisa menahan senyum, begitu besar di China, banyak sekali orang yang berani menyebut dirinya Xiao He, tapi mungkin hanya sedikit yang berani menyebut He Zizhen Xiao He bukan. Setelah meninju veteran itu 2 kali terakhir, dia berdiri dan menghentikan tangannya. Dia menarik napas panjang dan memanggil Lin Yu dan He Zizhen untuk masuk ke kamar. Setelah duduk di ruang tamu, Xiang Lao mulai membuat teh. He Zizhen melepas topi militernya, memandang Xiang Nantian dengan wajah terharu dan berkata dengan emosi, "Instruktur, bertemu denganmu lagi, rasanya seperti seumur hidup yang lalu." Dia menahan kata-katanya saat berbicara. Fluktuasi emosi batin, mata melayang di mata ia menitikkan air mata. Ia bersyukur dari lubuk hatinya yang terdalam kepada instruktur yang telah memberinya bimbingan dan bimbingan. Terlebih lagi, orang yang paling ia hormati dan kagumi dalam hidupnya adalah Xiang Nantian kehidupan yang sukses. Melihat ke arah selatan. Ya, aku tidak menyangka bahwa orang tidak berguna sepertiku akan mampu berdiri lagi suatu hari nanti, dan menjalani kehidupan yang lurus sebagai manusia lagi. Xiang Nantian hanya bisa menghela nafas pelan, lalu melihat ke dia dengan ekspresi serius. Melihat Lin Yu, dia berkata, "Terima kasih untuk ini, Xiao He. Kamu sopan sekali." Petik 2. Ngomong-ngomong, Xiao He, kudengar kamu mendapat air liur 5 roh. Xiang Nantian sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat kepada Lin Yu, "Jika itu merepotkanmu, berikanlah aku beberapa, sedikit saja sudah cukup." Xiang Nantian, master terbaik di dunia seni, tentu saja tidak asing dengan air liur 5 roh. Dia tahu bahwa ini adalah suplemen yang sangat baik untuk berlatih seni mistik dan sangat cocok untuk orang seperti dia dalam masa pemulihan air liur 5 roh. Dia pasti mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya dalam pemulihannya. Tuan Xiang, saya akan memberikannya kepada Anda bahkan jika Anda tidak memberi tahu saya. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Saat ini saya sedang mencampurnya dengan bahan obat lain untuk melihat apakah saya dapat membuat resep yang masuk akal untuk membantu Anda lebih baik.
Kembalikan kebugaran fisik Anda. Oke, oke. Xiang Lao tersenyum dan mengangguk penuh semangat, sangat puas. Kemudian dia menoleh dan menatap He Zizhen. Senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang, dan dia menghela nafas pelan dan berkata, Zizhen, sebenarnya aku tidak ingin bertemu denganmu. Tahukah kamu kenapa? Lin Yu sedikit terkejut saat mendengar ini, tapi dia tiba-tiba menjadi tertarik. Dia juga melihat bahwa sikap Xiang Lao terhadap Tuan He tampak agak dingin. Sejak dia memasuki pintu hingga sekarang, dia tidak terlalu antusias dengan He Zizhen, mantan muridnya sebelumnya, kata Xiang Lao meskipun dia memujinya, ekspresinya masih suam-suam kuku, dan dia bahkan tidak pernah berinisiatif untuk bertanya tentang He Zizhen. He Zizhen juga sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya sedikit. Faktanya, dia juga sedikit curiga di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung Xiang Lao. Setiap kali dia meminta untuk datang menemui Xiang Lao selalu menolak. Karena ketika aku melihatmu, aku seperti melihat diriku sendiri ketika aku masih muda. Xiang Lao mengangkat matanya yang agak keruh, menatap He Zizhen dan berkata dengan emosi, paranoid, keras kepala, dan lebih memilih mati daripada menyerah. Kamu adalah semuda aku. Waktunya persis sama, dan itu mengingatkanku pada diriku yang dulu. Para siswa telah bekerja keras untuk mengimbangi instruktur. He Zizhen menegakkan tubuhnya, duduk tegak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hanya saja para siswa masih jauh di belakang instruktur, dan mereka masih harus bekerja keras. Apakah kamu ingin mengikutiku dan berbaring di kursi roda selama 10 tahun seperti aku? Xiang Lao menghela nafas dengan agak mencela diri sendiri, menatap He Zizhen dengan kelembutan di matanya, dan berkata dengan lembut, Zizhen, aku tidak mau. Ingin alasan terlalu banyak berhubungan denganmu sebenarnya adalah untuk membiarkanmu menghilangkan pengaruhku padamu. Pada awalnya, jika aku tidak bersikeras untuk menempuh jalanku sendiri dan harus mengejar orang-orang dari organisasi Shenmue ke dalam wilayah Jepang dan membunuh mereka semua, dokumen itu mungkin ditemukan, dan saya pun tidak ada pun disakiti oleh penjahat. Demikian pula, jika kamu tidak terlalu paranoid kali ini dan dievakuasi bersama anggota timmu tepat waktu, kamu mungkin bisa menghindari begitu banyak pengorbanan. He Zizhen gemetar ketika mendengar ini, wajahnya sangat terkejut. Dia memandang Xiang Nantian dan berkata, Xiang Lao, kamu tahu segalanya. Xiang Nantian benar. Faktanya, jika He Zizhen dapat meminta rakyatnya untuk mengungsi tepat waktu, konflik perbatasan ini akan tidak terjadi sama sekali. Tentu saja aku tahu semua urusanmu dengan jelas. Xiang Nantian tersenyum pada He Zizhen, dengan ekspresi kekhawatiran terpancar dari matanya. He Zizhen mengertakkan gigi, memikirkan saudara-saudara yang meninggal itu, air mata kembali mengalir di matanya, dan dia bergegas ke Nantian dan berkata, Siang tua, tahukah kamu apa yang dilakukan bajingan-bajingan itu? Mereka bahkan tidak menyayangkan anak-anak bayi. Tidak kurang dari 10 anak di bawah usia 3 tahun di desa itu tewas di tangan mereka. He Zizhen meninju sambil berbicara. Kepalanya berderit ketika dia mencubitnya, dan urat di dahinya menonjol, dan dia berkata dengan sangat sedih, itu adalah anak Tiongkok kita, ini adalah masa depan Tiongkok kita, jadi saya tidak menyesal. Jika kita melakukannya lagi, saudara-saudaraku dan aku akan tetap maju dengan gagah berani dan bertarung sampai mati untuk membunuh mereka semua. Satu-satunya penyesalanku adalah bukan aku yang mati.